datang di YouTube channel aku, Deti Apriliani. Well, di video kali ini aku lagi pengen ngebahas tentang proses rekrutmen Bakti Magang BCA. Salah satunya adalah medical check up atau MCU. Siapa nih yang udah daftar Bakti Magang terus udah atau lagi mau ke tahap itu? Nah, di sini aku mau share pengalaman pribadi aku karena sekitar 2 minggu yang lalu aku baru aja medical check up untuk Bakti Magang BCA dan aku keterima sebagai CSO. Nanti aku bakalan tunjukin video waktu aku medical check up. Nah, buat kalian nih tahap medical check up itu biasanya pas sudah apa sih? Nah, biasanya itu kalau kalian sudah sampai ke tahap interview, setelah itu pasti ada tahap yang namanya medical check up atau tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu ada apa aja? Itu banyak banget. Aku kurang lebih medical check up itu sekitar 2 jam sama antrinya gitu ya. Dari jam 9 sampai siang kalau nggak salah. Yang pertama itu aku diperiksa paru-paru aku di rongsen. Abis periksa paru-paru itu aku langsung menuju ke ruangan berikutnya, yaitu tes darah, tes mata minus. Dan kalau misalkan mata kalian minus itu nggak apa-apa, tapi kalian bawa kacamata yang biasa kalian pakai sesuai dengan minus mata kalian. Sesudah itu nanti kalian juga dites urin, terus juga dites tensi darah, terus COVID, dan juga dites semuanya deh, karena bakal ada dokter yang ngetes kesehatan tubuh kalian juga, termasuk kalau misalkan kalian punya mah atau penyakit bawaan gitu teman-teman. Di medical check up itu aku kebetulan disaranin oleh BCA itu buat di klinik Cito yang ada di Kebayoran, Jakarta Selatan. Jadi kalau misalkan nanti kalian nih dipanggil untuk medical check up itu bisa beda-beda ya, kalian tergantung dengan BCA itu mau menyediakannya itu di rumah sakit mana dan kerjasamanya dengan klinik apa kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku di klinik Cito yang ada di Jakarta Selatan. Nah, buat kalian juga nih yang misalkan sudah dipanggil atau mau melaksanakan MCU atau medical check up, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapin? Itu banyak banget. Kalau misalkan kalian mau kayak medical check up-nya berjalan dengan lancar, pastiin kesehatan tubuh kalian. Kalian itu harus dalam keadaan fit, jangan sampai sakit. Kalau sakit, kalian harus konfirmasi langsung ke panitianya atau ke email yang meminta kamu buat datang medical check up supaya mereka bisa reschedule jadwal medical check up kamu. Terus apalagi sih kira-kira persiapan buat medical check up? Misalkan nih kamu itu perokok, sebisa mungkin kamu hindari dulu rokok nih, minimal seminggu deh sebelum kamu medical check up jangan dulu merokok dan perbanyak minum air putih. Fungsinya itu bagus banget buat ya banyak banget macamnya ya, kayak misalkan memperbagus urin kita, terus juga darah kita, terus juga bagus buat kesehatan kita ya, siapa yang nggak tahu sih gitu kan ya manfaat dari air putih. Terus juga kalau misalkan kamu yang hobi begadang atau biasa tidurnya terlalu larut malam, nah itu biasain deh mulai dari sekarang kamu tidurnya itu tepat waktu, karena semakin baik jam istirahat kamu atau kamu punya istirahat yang cukup itu juga lebih bagus ketika kamu medical check up. Selain itu, kalau misalkan kamu lagi haid nih, itu gak bisa yang namanya ngelakuin medical check up. Karena kan biasanya kalau misalkan yang haid itu tensi darahnya naik, terus moodnya juga jelek, terus kadang juga ada penyakit-penyakit yang mungkin gak bisa ditahan kan. Jadi mendingan kamu konfirmasi ke panitianya, kayak tadi tuh kalau misalkan lagi sakit, kamu konfirmasi aja kalau misalkan kamu tuh lagi berhalangan. Tambahan informasi aja ya, misalkan kamu udah dapet nih jadwalnya, jamnya, tanggalnya kapan kamu melakukan medical check up, sebaiknya kamu datang itu 1 jam sebelum medical check up-nya dimulai. Buat apa? Karena ketika medical check up itu biasanya gak cuma kamu nih yang mau melakukan MCU atau medical check up, karena banyak juga dari perusahaan lain. Aku ambil kasus contohnya waktu aku medical check up, itu ada dari 4 perusahaan yang berbeda mau melakukan medical check up juga. Jadi kita juga ikut antri nih sama mereka gitu kan. Dan kalau misalkan nih seandainya kamu kesana jangan lupa bawa alat tulis, karena nanti kamu akan disuruh untuk mengisi beberapa formulir ataupun dokumen yang disediakan dari kliniknya. Oh ya, pasti banyak pertanyaan juga kan ya, medical check up itu bayar atau enggak? Nah teman-teman, medical check up yang disuruh atau yang direkomendasikan sama BCA itu gratis ya.
Jadi kalian nggak mengeluarkan uang sepeser pun selama itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan BCA. Kecuali nih kalian udah ada pemeriksaan terus hasilnya mungkin kurang memuaskan atau kalian tetap penasaran dan mau ngelakuin tes medical check up ulang, nah itu bakal bayar dengan uang kita pribadi. Tapi kalau untuk tes pertamanya yang udah disediakan BCA itu gratis ya, gratis. Nah kebetulan waktu aku medical check up beberapa minggu lalu aku sempat videoin perjalanan aku ke sana dan di sana ngapain aja. Tapi mohon maaf banget ya kalau misalkan videonya itu nggak lengkap atau sepotong-sepotong gitu, soalnya karena aku juga harus menghargai gitu kan ya privacy atau hal-hal yang boleh atau nggak boleh direkam di klinik tersebut gitu loh. Nah buat kamu nih yang misalkan nanti mau medical check up, kamu bisa lihat videonya kayak gini. Oke, karena rumah aku itu Bogor yang bukan Bogor kota ya, jadi aku harus subuh-subuh berangkatnya. Ini aku berangkat sekitar jam 5 ya kalau nggak salah. Tapi jam segini tuh udah rame banget di stasiun karena banyak banget warga Bogor tuh yang kerja di Jabodetabek. Nah aku rencananya sih mau naik stasiun yang arah ke Angke ya. Jadi ya beginilah, habis hujan becek-becek ya, jadi pengen buru-buru masuk kereta juga. Untungnya aku dapat duduk, tapi nunggu keretanya lumayan lama nih, bete juga, nggak bisa ngobrol, nggak bisa main HP gitu kan, teleponan. Dan ya ini udah sekitar jam tujuan, aku masih di kereta dan aku turun di Sudirman karena aku mau naik MRT. Dan kalau misalkan turun di Sudirman tuh lucu banget karena ada kayak bawah flyover gitu yang dihias. Dan ini nih kafenya, kalau misalkan buka coffee shopnya tuh dia yang bukanya itu kayak orang-orang yang disabilitas gitu. Jadi keren banget deh pokoknya. Buat kalian yang mungkin sempurna fisiknya berarti harus lebih semangat lagi. Dan ini dia deket banget dari stasiun Sudirman, tinggal jalan kaki nyampe ke Duku Atas BNI. Ini aku lagi nunggu keretanya datang dan lumayan rapih ya, lumayan antrinya itu nggak kayak KRL, mungkin lebih tertata aja kali ya kalau misalkan naik MRT gitu. Dan lebih bersih juga karena kan fasilitasnya juga masih terbilang baru ya, jadi masih pada bersih, masih pada kinclong, enak banget pokoknya. Dan aku turun di stasiun Blok M. Jadi stasiun Blok M itu stasiunnya ada di atas ya, bukan di bawah tanah. Jadi gampang banget kok. Pokoknya kalau stasiun yang di atas itu kan ada 2 ya. Nah ini stasiun kedua dari yang tadi Duku Atas BNI. Terus aku jalan ke bawah ke pintu keluar dan aku exit di pintu yang persis ada di depan Blok M Plaza. Nah pokoknya patokannya ini, aku turun di sini. Kenapa? Karena kantor lama aku kan deket sini dulu, jadi kayak ya aku tahu lah jalan sini. Lanjut aku naik taksi karena bukan karena mau banyak uang, bukan karena gaya, tapi emang ternyata lebih murah aja karena lagi ada promo. Jadi ya udah aku naik, lumayan juga kan gak kehujanan karena udah lumayan mendung tuh waktu pagi-pagi itu. Untungnya bapaknya juga baik banget, ngajak ngobrol sepanjang jalan, jadi aku nggak bosen gitu. Pas sampai aku langsung didata, semua data sesuai dengan yang diminta sama BCA. Terus aku langsung menuju ke ruang rongsen buat di rongsen paru-paru. Abis itu cek darah, cek urin, cek mata, cek kesehatan, semua lengkap deh pokoknya ya. Oke, kita harus semangat, harus jaga kesehatan. Oke deh kalau gitu teman-teman, sekian dulu video dari aku tentang rekrutmen tahap medical check up-nya Bakti Magang BCA. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, kamu bisa tanya di kolom komentar. Tapi jangan lupa juga buat subscribe. Dan kalau misalkan kamu masih perlu yang lebih jelas juga, kamu bisa DM aku lewat Instagram di detia_prilia. Oke? Kalau gitu, see you on next video tentang Bakti Magang BCA. Aku juga kan masih tahap rekrutmen nih. Aku baru aja tanda tangan kontrak di minggu yang lalu. Jadi masih banyak banget perjalanannya, dan aku juga masih pengen share ke kalian gimana sih tahap rekrutmen dari awal sampai akhir di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa dukung aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!